kita Erik dan Nengsi yang sudah lama menantikan ini, dan akhirnya hari ini muka mereka saya lihat tersenyum-senyum ini ya. Sukacita ya Erik ya. Ya, bersyukur. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral karena lembaga ini adalah lembaga yang dibentuk pertama kali oleh Bapa di surga, sehingga pernikahan ini adalah sesuatu yang kudus di hadapannya. Dan hari ini kita ada bersama-sama di antara Erik dan Nengsi, kita boleh menjadi saksi bersama Kristus di hadapan mereka. Pernikahan adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang, dan banyak setiap pasangan itu menginginkan bahwa di dalam pernikahan itu mereka akan menjalani dengan sukacita, mereka akan menjalaninya dengan satu keinginan bersama agar pernikahan mereka itu menjadi kokoh dan kuat. Tetapi kenyataannya bahwa fakta berbicara, banyak ketika sesudah menikah mereka timbul masalah, timbul persoalan, timbul pergumulan dan tekanan dalam hidup mereka, sehingga ketika mereka di tengah perjalanan ada banyak masalah, cekcok, kemudian akhirnya terjadi perceraian. Bahkan fakta membuktikan ada ketika sesudah menikah besok sudah bercerai, saudara. Ada. Nah, hari ini kita akan share firman bagaimana pernikahan itu menjadi kokoh, solid marriage. Pernikahan yang kokoh itu seperti apa? Oleh sebab itu pernikahan adalah suatu proses kita belajar terus. Selama kita hidup itu kita belajar. Nggak ada orang yang lulus dalam pernikahan. Oh, saya sudah lulus. Nggak ada. Karena pernikahan itu adalah proses kehidupan, sehingga akan terus belajar dan terus belajar. Termasuk hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kepada firman Tuhan itu sendiri, bagaimana pernikahan itu menjadi hal yang kokoh dalam hubungan nanti ke depan Erik dan Nengsi. Firman Tuhan dikatakan di dalam, ada satu kisah di dalam Yohanes pasal 2, ya, itu dikatakan di ayat yang pertama, pada hari ketiga ada pesta perkawinan di Kana, Galilea, dan Ibu Yesus hadir di situ. Nah, kekasih-kekasih Kristus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika ada sebuah pernikahan, kita akan belajar bahwa ternyata ada masalah loh dalam pernikahan itu. Ada masalah. Nah, hari ini ketika kita belajar tentang masalah sebelum kita melewati masalah itu, maka kita akan tahu poin-poin apa yang akan kita lakukan, sehingga ketika kita sudah masuk di dalam pernikahan, kita sudah melewati perjalanan itu, kita menjadi pribadi yang tahu untuk menghadapinya. Kita akan belajar tentang 4 hal tentang pernikahan yang kokoh itu. Pernikahan yang kokoh itu, yang pertama yaitu dikatakan di ayat yang ketiga, yaitu ternyata dia mengundang Yesus, saudara. Mengundang Yesus. Ya, tadi dikatakan pada hari ketiga ada pesta perkawinan di Kana, Galilea, dan Ibu Yesus hadir di situ. Yesus dan para muridnya juga diundang. Oh, di ayat yang kedua ya, ke pesta perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan air anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan air anggur. Air anggur ini berbicara tentang suatu persoalan di mana kalau adat Yahudi, ini bukan anggur yang memabukkan ya. Jangan persepsi kita, wah nanti itu air anggur berarti orang Kristen boleh minum sembarangan. Enggak seperti itu. Karena ada namanya, saya lupa namanya, tapi dia adalah sarinya. Dia nggak membuat mabuk. Ini berbicara tentang masalah. Ketika habis air anggur dalam pesta pernikahan, maka membuat malu aib dalam keluarga itu. Nah, hal yang pertama adalah ketika ada badai dalam pernikahan saudara, atau Erik dan Nancy nanti ketika melewati itu, undang Yesus. Undang Yesus. Kalau kita mengundang seseorang, itu pasti kita akan mengingat,
oh iya ya, saya punya teman namanya ini. Lalu kemudian dengan penuh bangga saya undang, memberi penghargaan. Mengundang Yesus adalah memberikan sikap hati kita. Dalam menjalani kehidupan pernikahan ini, Erik dan Nancy, sikap hati itu perlu. Undang Yesus masuk. Sehingga ketika ada badai terbesar dalam hidupmu, percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Katakan amin. Amin. Ketika ada masalah dan tekanan dalam hidup pernikahan kalian, Tuhan pasti sanggup menyelesaikannya. Kasihilah istrimu. Istri tunduk kepada suami. Itu pesan Bible. Dan yang terakhir, yang keempat tadi dikatakan bahwa harus punya komitmen. Hari ini saya mengundang kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita angkat satu pujian, semua baik main di Gila. Saya percaya bahwa pernikahan Ya, saya bersedia. Karena itu silakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Erik Rianto Bangun Alo menerima Nancy menjadi istri dan berjanji saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat saudara Erik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya mempelai wanita akan mengucapkan janji nikahnya. Namun saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudari Nancy, mohon dijawab. Apakah saudari Nancy bersedia menerima saudara Erik menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Silakan dijawab. Ya, saya bersedia. Puji nama Tuhan, silakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Nancy Ruben memilih Erik Rianto Bangun Alo menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara Erik boleh menerima cincin ini dan menyematkan di jari manis tangan kanan dari saudari Nancy. Iya, tangan kanan di jari manis. Ya kasih beri-beri ke sini tangannya. Ya oke. Nah, ke sini semua coba satu kali, 1, 2. Oke. Persatukan pernikahan Erik dan Nancy mulai hari ini bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, kedua mempelai diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Nancy, 1, 2, 3. Iya, dan inilah wajah istrimu yang tercantik Erik di dunia. Puji Tuhan. Dan kedua tangan Erik boleh di pinggang Nancy, kedua tangan Nancy ada di pundak Erik. Iya, silakan memegang kedua pundaknya. Dalam hitungan yang ketiga masuk dalam sesi cium kudus 3 Mei 2023.
Saya, Pastor Yohanes Subianto Yaputra, mengumumkan bahwa Saudara Erik Erianto Bangun Alo dan juga Saudari Nancy Ruben, mereka bukan lagi dua, melainkan mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri yang diberkati, sukses, dan dalam anugerah Tuhan. Tepuk tangan bagi kedua mempelai. Dan dalam kesempatan hari ini, sebagai seorang anak yang telah dididik, dibesarkan oleh orang tua, kedua mempelai akan datang kepada orang tua tercinta atau wali. Dan dalam kesempatan hari ini, terlebih dahulu kedua mempelai akan datang kepada orang tua Erik, dan kemudian selanjutnya nanti akan menuju kepada wali dari Saudari Nancy. Silakan. Sudah memberi restu untuk saya boleh menikah. Terima kasih sudah membesarkan saya sampai saat ini. Terima kasih buat segala. Saya minta maaf kalau selama ini saya banyak melakukan kesalahan. Ya, kami isi dan restu. Tolong tangga yang kasih. Terima kasih buat berkatmu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah berikan peluk cium kepada Mama dan juga Om tercinta. Ya, keluarga Erik adalah keluarga Nancy. Mereka telah disatukan menjadi sebuah keluarga dalam kedua kakak saya, saudara saya yang menjadi wakil, menjadi ayah, menjadi ibu saya, yang selama ini sangat mengasihi saya, yang memelihara saya. Walaupun Bapak dan Mama tidak lagi bisa saya bisa memberkati saya di pernikahan, tidak bisa lagi lihat saya menikah. Saya percaya mereka pasti bahagia kalau mereka ada pada saat ini. Terima kasih untuk kakakku selama ini membiayai saya, selalu memfasilitasi, mendukung saya di rumah, bahkan mau lelah-lelah untuk saya. Dengan ini saya mau berpamit untuk berhidup berumah tangga. berikan peluk cium kepada